Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santoso Tri Nugroho, dosen program studi keperawatan Universitas Pekalongan. Spesialisasi saya adalah keperawatan medikal bedah, dan salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah keperawatan medikal bedah 2 atau keperawatan dewasa sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemian, dan reproduksi pria. Untuk mata kuliah ini biasanya berada di semester genap dengan kode mata kuliah N25 pada semester 4 dengan bobot 3 SKS teori dan 1 SKS laboratorium dengan status sebagai mata kuliah wajib. Fokus mata kuliah ini adalah pada pemberian asuhan keperawatan dan pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemian, dan reproduksi pria berdasarkan proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi, fisiologi, patofisiologi, ilmu keperawatan medikal bedah, farmakologi, nutrisi, dan rehabilitasi. Lingkup bahasan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi asuhan keperawatan terhadap klien dengan intervensi keperawatan meliputi terapi modalitas pada berbagai kondisi termasuk terapi komplementer. Untuk capaian mata pembelajaran mata kuliah ini, CPMK yang pertama adalah melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemian pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. CPMK yang kedua yaitu melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemian pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. CPMK yang ketiga mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemian. CPMK yang keempat yaitu melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada sekelompok klien dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemian pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. CPMK yang kelima melaksanakan fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemian pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Dan yang keenam adalah mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemian pada klien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Metode pembelajaran yang biasa saya lakukan adalah dengan ceramah dan diskusi, kemudian ada penugasan. Penugasan ini lebih kepada mahasiswa diminta untuk membuat makalah dan melakukan analisis jurnal berdasarkan pencarian jurnal atau artikel-artikel yang berkaitan dengan intervensi keperawatan terkini. Dan selanjutnya mahasiswa diminta untuk mempresentasikan pada pertemuan berikutnya. Dan metode yang terakhir adalah dengan praktikum di laboratorium. Untuk sistem penilaiannya adalah meliputi kehadiran 10%, soft skill 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Demikian, untuk selanjutnya marilah kita saksikan video proses pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, selamat pagi, selamat datang di kuliah keperawatan dewasa ya. Sistem endokrin,
imunologi, pencernaan dan perkemihan pada pagi hari ini ya. Pagi hari ini adalah pertemuan yang terakhir ya untuk mata kuliah saya ya. Oke, sesuai dengan apa yang tertulis di RPS bahwa materi kita pagi hari ini adalah tentang asuhan keperawatan urolithiasis ya, atau batu saluran kemih. Oke, tapi sebelum kita mulai, alangkah sebaiknya kalau kita berdoa dulu ya, menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke ya, kita langsung mulai ya. Oke ya. Jadi batu saluran kemih ya atau urolithiasis ya. Itu di Indonesia termasuk kasus yang banyak ya. Di Indonesia untuk kasus batu saluran kemih atau batu saluran kencing itu termasuk kasus yang banyak di Indonesia ya. Jadi adalah nomor 3 ya tersering setelah kasus infeksi saluran kemih dan BPH. Infeksi saluran kemih atau disingkat dengan ISK ya, dan BPH atau benign prostate hiperplasia atau hipertrofi ya. Kemudian penyakit ini bisa terjadi pada semua golongan umur ya. Tapi insiden tertinggi itu terjadi pada umur sekitar 30 sampai 50 tahun, dan ternyata prevalensinya itu laki-laki itu lebih banyak 3 kali, perbandingannya 3:1 dengan perempuan ya. Mungkin bisa karena pengaruh aktivitasnya yang lebih banyak ya, juga mungkin secara anatomis saluran sistem perkemihan laki-laki kan lebih panjang ya dibandingkan dengan perempuan. Oke. Kemudian patogenesis ya atau bagaimana itu bisa menyebabkan timbulnya proses terjadinya batu saluran kemih itu gitu ya. Yang pertama adalah karena adanya supersaturasi ya. Supersaturasi itu adalah bertambah tingginya kristaloid ya, yang bisa diakibatkan oleh sekresi zat yang bertambah atau berkurangnya volume urin sedangkan ekskresinya tetap, atau oleh kedua hal tersebut ya. Jadi intinya adalah volume urin itu dipengaruhi oleh bertambah atau kurangnya volume urin ya. Misalnya ya, orang yang jarang minum gitu ya, atau dia membatasi minumnya, itu otomatis volume urinnya kan akan menjadi lebih berkurang ya produksinya ya. Itu dia akan lebih berisiko atau insidensi untuk terjadi batu saluran kemih itu lebih besar ya daripada orang yang kemudian banyak minum misalnya ya. Contohnya adalah seperti itu. Jadi bila konsentrasi zat bertambah, pada suatu saat konsentrasinya melewati ambang solubility produk ya. Dalam keadaan ini zat akan mudah mengkristal ya tadi. Jadi kalau volumenya berkurang kan otomatis ini solubility-nya itu berkurang, sehingga dia akan lebih mudah mengkristal menjadi batu tadi ya. Jadi yang pertama itu kenapa orang kok bisa terkena batu saluran kemih itu, yang pertama disebabkan karena supersaturasi itu tadi ya, patogenesisnya ya. Ya, yang kemudian karena pengaruh pH ya, pH urin ya. Jadi batu itu terbentuk akibat supersaturasi dan sangat dipengaruhi oleh pH-nya ya. Contohnya adalah batu sistin dan batu asam urat ya.
Sistin ini akan mudah mengkristal bila dalam suasana asam, ya. Sebaliknya asam urat itu akan lebih mudah mengkristal pada suasana alkalis, ya. Jadi kalau ada misalnya kondisinya tadi urinnya itu lebih asam gitu ya, kemudian di situ ada terbentuknya sistin ini gitu, dan itu dipengaruhi oleh lingkungan yang asam tadi, sehingga akan lebih mudah untuk kemudian terjadi batu, ya gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah karena defisiensi zat protektif dalam urin, ya. Jadi karena berkurangnya zat protektif di dalam urin, ya. Zat protektif ini dapat mencegah terjadinya presipitasi garam-garam kalsium walaupun telah melewati solubility produk, ya. Jadi sebenarnya tadi misalnya sebenarnya harusnya akan ada ini ya, zat protektif itu. Jadi dia akan mencegah terbentuknya batu gitu. Walaupun misalnya tadi ada kondisi yang kekurangan volume tadi, ya. Jadi solubility-nya itu berkurang. Tapi kalau ada zat protektif ini, maka tetap saja tidak akan terbentuk batu, gitu. Misalnya seperti itu, ya. Jadi yang menyebabkan terbentuknya batu saluran kencing itu, ya banyak tadi, ya. Antara karena tadi volumenya kurang, kemudian pH-nya, dan juga ada karena pengaruh ini, ya. Adanya kurangnya zat protektif terbentuknya batu tadi di urin, ya. Jadi zat protektif tadi antaranya adalah ya, glukoprotein ini, ya, magnesium dan sitrat, ya, dan lain-lain ini, ya. Dan ini adalah normal terdapat di dalam urin. Oke, baik teman-teman. Setelah tadi kita belajar tentang teorinya, ya, sekarang kita akan melakukan praktikum, ya. Praktikum untuk pertemuan kali ini adalah tentang pemasangan kateter, ya. Sesuai dengan yang kita pelajari tadi adalah tentang gangguan sistem perkemian, ya. Oke. Jadi kita nanti akan melakukan praktikum tentang pemasangan kateter urin. Jadi sebelum melakukan pemasangan kateter urin, ya, yang pertama kali kita harus siapkan adalah alat-alatnya, tentu saja, ya. Jadi yang perlu disiapkan itu adalah yang pertama tentu saja adalah kateternya, kateter. Karena kita memasang kateter. Jadi kateter ini ada banyak ukuran, ya teman-teman, ya. Jadi tentu saja kita harus pilih sesuai dengan ukuran dari alat kelamin pasien yang akan kita pasang itu, ya, lubangnya, ya, besarnya seberapa diameternya gitu, ya. Jadi dicocokkan dengan besar kecilnya kateter ini, ya, yang akan kita pilih itu, ya. Kemudian karena kita nanti akan praktekkan pemasangan kateter menetap, ya, maka kita perlu juga persiapkan urin bag, ya. Jadi nanti urin setelah keluar itu akan ditampung di alat ini yang namanya adalah urin bag, ya. Kemudian ada handscoon atau sarung tangan steril, karena tindakan ini adalah tindakan invasif, ya. Maksudnya adalah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh pasien. Jadi tindakannya harus steril, ya. Maka harus kita siapkan sarung tangan steril. Kita yang pertama adalah memperkenalkan diri, ya, seperti biasa. Kemudian memastikan bahwa ini adalah pasien yang akan kita lakukan tindakan dengan cara meminta pasien untuk menyebutkan namanya, ya, mungkin alamatnya, begitu, ya. Dan kita cocokkan dengan gelang pasiennya. Ketika sudah cocok, kemudian kita menjelaskan tindakan yang akan kita lakukan dan prosedurnya barangkali, ya. Kemudian meminta pasien barangkali ada pertanyaan sebelum tindakan itu dilakukan dan meminta persetujuan, ya. Kemudian
Oh iya, sebelumnya mestinya sebelum ke ruangan itu kita harus cuci tangan dulu ya kan? Kita cuci tangan itu ada berapa kali itu? Bukan langkahnya 6 langkah. Ya. Jadi kalau misalnya mau masuk ke ruangan itu harus cuci tangan kan gitu ya. Kemudian mau melakukan tindakan juga ya. Setelah selesai tindakan. Ya. Oke. Setelah itu kita mendapatkan persetujuan dari pasien, maka kita akan dekatkan alatnya ya. Oke. Kita dekatkan alatnya, kemudian kita gunakan oh ya teman-teman, karena ini tadi tindakannya adalah tindakan steril ya, akan lebih baik kalau kita ada asisten ya. Asisten yang membantu kita ketika saya nanti misalnya sudah menggunakan steril tadi ya. Jadi nanti yang asisten itu akan membantu ya, mengambilkan alat yang tidak steril kan gitu ya, sehingga kita tetap steril gitu ya. Oke, itu kemudian tadi ya sudah minta persetujuan, permisi Bapak bisa dibuka gitu ya. Oh iya, yang pertama adalah tentu saja karena ini tindakan ini kan private ya, maka kita harus selalu menjaga privasi pasien ya dengan cara menutup ya tirainya, atau kalau di ruangan tersendiri ya tutup pintunya begitu ya. Oke, dibuka ya. Ya, kita memasang kateter ya. Posisi apa seharusnya untuk memasang kateter? Bagaimana pasien diposisikan? Iya, ya. Dorsal recumbens ya. Ya. Seperti apa dorsal recumbens? Ya, kedua kakinya diteguk. Ini oh iya, ini dipasang ya. Minta tolong Bapak bisa diangkat ya bokongnya. Ini saya contohkan kateter yang kecil saja ya, karena ini kebetulan lubangnya agak susah untuk dimasukin. Mestinya kalau lubang sekian ya harus disesuaikan ya lubangnya. Ini mudah saja.
saya contohkan adalah jelly yang sudah berada di stats ini ya. Jadi ini sistemnya adalah, ini kan tadi steril ya, sudah steril ya. Maaf, itu dibersihkan ini aja, bisa saya kasih itu. Oke, sebelumnya kita bersihkan dulu ya ujungnya, penisnya. Oke. Setelah itu ya kita pegang, ini kita masukkan ya, langsung dimasukkan. Itu. Dimasukkan ya sampai habis ya. Jadi ini modelnya, jelinya adalah langsung dimasukkan ke uretra. Ya. Ini sudah habis, kita masukkan di sini ya. Kemudian penceng ya, tarik ya, sama saja di sini karena ini yang steril. Aduh, yang penceng ya. Oke. Ya. Kemudian kita pasangkan ya, sambil meminta pasien untuk tarik nafas dalam ya, untuk mengurangi nyeri ya, karena ini masukkan sesuatu, barangkali ada gesekan di situ ya, barangkali ada timbul rasa nyeri. Salah satu caranya adalah dengan tarik nafas dalam, tarik nafas dalam tadi ya. Oke, begitu kita masukkan, ketika ini sudah sampai ke kandung kencing, biasanya akan keluar kencing ya, itu tandanya ya, tanda bahwa kateter ini sudah masuk ke kandung kencing, akan keluar kencing. Tapi itu barangkali belum aman kalau kita langsung mengunci ya, karena ditakutkan ini walaupun ini sudah masuk kandung kencing tapi belum masuk secara sempurna, barangkali masih di pas prostatika ya gitu. Ya takutnya ketika kemudian kita kunci, nanti justru akan tadi menekan uretra yang di pas prostatika tadi, juga akan kemudian bisa menyebabkan ya pecahnya uretra di pas prostatika tadi gitu. Maka salah satu caranya adalah dengan memasukkan lagi bahkan sampai pol, nggak apa-apa ya. Ini sudah keluar dan kita kunci. Ini sudah pasti, ini dipastikan ini aman ya. Oke. Ya, ini kita kunci. Ini modelnya, sistem penguncian itu macam-macam modelnya. Ada yang seperti ini ya, atau harus memasukkannya dengan menggunakan jarum gitu. Tapi yang model seperti ini kita tidak menggunakan jarum ya, kita seperti ini ya. Kemudian kita masukkan ya. Nanti ini otomatis yang di dalam itu, yang pengunciannya tadi akan mengembang karena akan terisi cairan ya, cairan yang kita masukkan ini ya, cairan pengunci ini ya. Ketika sudah selesai semua sesuai dengan jumlah ukuran yang kita tetapkan tadi ya, oke, baru kita bisa tarik ya. Ketika terkunci nanti tidak akan lepas ya, ketika sudah terkunci ya. Ini sudah aman ya, sudah aman, ini sudah terkunci ya. Lalu tindakan apa selanjutnya yang harus kita lakukan? Fiksasi ya, fiksasi. Ini kita bisa lepaskan dulu. Karena ini saya sudah selesai, ini saya sudah bisa memegang, sudah nggak perlu steril lagi ya, karena ini sudah selesai, sudah terpasang ya. Ya, kemudian setelah itu kita fiksasi ya. Fiksasinya itu adalah di bagian ini, daerah apa namanya, daerah sini, inguinal ya. Ya, jangan di paha ya, karena kalau di paha nanti dia akan mengganggu pergerakan pasien ya. Jadi lebih baik juga di daerah inguinal ini pemasangan fiksasinya ya.
Oke ya, juga untuk secara anatomis posisi yang baik secara anatomis adalah seperti ini ya, penisnya di fiksasinya adalah di daerah ini ya. Oke, setelah selesai ya, kemudian tadi urin bagnya kita gantungkan di samping tempat tidur ya. Tidak lupa kita berkomunikasi dengan pasien ya, bagaimana apa yang dirasakan setelah pemasangan itu ya. Barangkali mungkin perasaannya gimana, otomatis lega ya, dan tadinya mungkin nggak bisa kencing, sekarang udah bisa kencing, kencingnya udah keluar, pasien biasa akan mengatakan lega dan nyaman kan. Oke. Ini sudah selesai, kita bereskan semua alatnya. Ini sih Bapak. Kita tutup lagi. Oke, selanjutnya adalah tahap terminasi ya. Tadi kita tanyakan bagaimana responnya ya, kemudian kita pamitan ya. Barangkali mungkin ada janji lagi begitu ya, kontrak lagi yang untuk datang nanti jam sekian ya untuk melakukan intervensi yang lain. Kira itu ya praktikum untuk pemasangan kateter urin. Barangkali ada yang perlu diklarifikasi. Pak, sebentar. Itu tadi kan untuk penguncian itu berapa cc Pak? Oh iya, penguncian itu untuk jumlah cc-nya itu kita sesuaikan dengan ukuran yang tertera di sini di ya kemasan dari kateter ini ya. Tentu saja berbeda kalau kateternya itu ukurannya lebih kecil, jumlah cairan untuk mengunci itu tentunya akan lebih sedikit dibandingkan dengan yang kateter yang ukuran lebih besar. Ya. Biasanya di sini akan tertera di label sini ya. Jadi maksimal pengunciannya itu berapa gitu. Oke, itu ada yang lain barangkali? Oke, jadi nanti ini setelah praktek dari contoh praktek dari saya ya, nanti teman-teman diharapkan bisa praktek ya satu persatu ya sesuai dengan apa yang saya contohkan tadi gitu ya. Jadi prakteknya nanti ya diharapkan lengkap ya dari tahap yang pertama tadi ya, kemudian orientasi, kemudian apa? Ya tahap kerja dan seterusnya ya. Oke, nanti ada waktu sekian bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Oke. Baik, begitu ya teman-teman ya. Pertemuan untuk siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa berguna nanti untuk teman-teman ya di kemudian harinya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.